Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlan Aryoso, NPM 6019088. Oke, di sini saya akan menjelaskan mode pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Belajar inquiry memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Dan yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selain itu, pembelajaran inquiry learning memiliki kelemahan dan keunggulan. Yang pertama, keunggulan inquiry learning. 1. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. 2. Pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Dan yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang keempat, keuntungan lain adalah dapat melayani kebutuhan siswa, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Samping memiliki keunggulan, pembelajaran ini juga memiliki kelemahan. Di antara lain adalah 1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Tujuan atau misi dari model pembelajaran inquiry adalah meningkatkan kapabilitas siswa untuk berpikir secara kreatif, logis, analitis, sistematis, dan kritis. Selain itu, penerapan model inquiry bisa mendorong siswa untuk tingkat intelektual lebih tinggi. Dari tujuan tersebut bisa melahirkan manfaat pembelajaran inquiry, yakni kapabilitas siswa dalam berpikir untuk merumuskan masalah dan solusinya. Mental akan terlatih, kepercayaan diri siswa terlatih akan tumbuh, menumbuhkan semangat belajar, rasa ingin tahu besar, kemampuan siswa dalam nilai akademik meningkat. Oke, selanjutnya siklus atau langkah-langkah pembelajaran inquiry learning. Yang pertama yaitu langkah orientasi terhadap masalah. Beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan siswa kepada suatu permasalahan. Dan yang kedua, langkah merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan pembelajaran tersebut.
langkah ketiga, mengajukan hipotesis. Selanjutnya setelah siswa merumuskan masalah, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Dan selanjutnya langkah keempat, yaitu mengumpulkan informasi atau data. Langkah keempat ini juga merupakan tahapan yang sangat penting pada tahap keempat model pembelajaran inquiry ini. Siswa bersama-sama atau berkelompok harus mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, yaitu menguji hipotesis setelah berkutat dengan beragam sumber belajar, sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada. Siswa kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang telah diperoleh. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keenam, menyimpulkan pada akhir langkah model pembelajaran inquiry. Siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Contoh video model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Bagaimana sih pembelajaran inquiry? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini materinya yaitu awal depan dan awal belakang. Ada yang pernah melakukannya? Atau ada yang bisa melakukannya? Cara melakukan awal depan dan awal belakang. Ya, maju kan? Roll depan yang benar. Pertama, pandangan menghadapi matras. Kedua, dagu di depan dada. Tiga, jongkok yang tangan di matras. Lalu berguling ke depan dengan bantuan kaki. Itu untuk apa? Sekarang jelaskan roll belakang. Pertama, membelakangi matras. Sama juga dagu menyentuh dada, lalu tangan di samping telinga, lalu berguling dengan bantuan kaki depan.
dan mengelilingi ke depan. Kalau untuk belakang, dengan posisi berbalik dari matras, jongkok, taruh kedua tangan di bawah dada, dan lakukan dagu ke dada, lalu kelahkan kaki mengelilingi ke belakang. Kasih tepuk tangannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.